Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memberikan video penjelasan tentang materi sistem informasi akuntansi aset tetap. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sela Livia dan rekan saya, Nia Agustin Asifa Putih Haris. Di sini, untuk topik pembahasan yang pertama, ada pengertian sistem informasi akuntansi aset tetap, yang mana sistem informasi akuntansi aset tetap ini merujuk pada struktur dan proses yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencatat, mengelola, dan melacak informasi terkait aset tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnis mereka dan diperkirakan akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, karakteristik transaksi aset tetap yang pertama itu frekuensi transaksi yang relatif jarang namun melibatkan nilai investasi yang relatif besar. Kedua, transaksi meliputi pembelian, pembangunan, pengembangan, pelunasan, penjualan atau penghentian penggunaan aset tetap memerlukan otorisasi atau persetujuan pimpinan puncak suatu entitas, bahkan untuk entitas usaha berbentuk PT. Transaksi investasi aset tetap memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang disingkat dengan RUPS. Ketiga, pengendalian aset tetap sudah dimulai sejak perencanaan pengadaan aset tetap melalui suatu mekanisme penyusunan dan persetujuan anggaran modal atau capital expenditure. Keempat, anggaran pengadaan atau investasi aset tetap pada umumnya melalui penerbitan saham atau utang jangka panjang yang meliputi utang bank, obligasi, atau leasing. Selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Yang pertama ada tanah dan pengembangan tanah, 2 gedung dan pengembangan gedung, 3 mesin dan peralatan, 4 kendaraan, 5 aset leasing. Selanjutnya yaitu sistem pengukuran penilaian aset tetap. Pengukuran atau penilaian aset tetap adalah suatu proses penetapan jumlah uang atau suatu proses item aset tetap yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Saat ini dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan berbasis internasional Financial Reporting Standard atau yang disingkat dengan IFRS, pengukuran atau penilaian aset tetap cenderung menggunakan konsep biaya kini atau current cost. Beberapa istilah lain yang sering dijumpai yang sejalan dengan konsep biaya kini antara lain adalah harga pasar, nilai wajar, biaya penggantian, nilai tunai, nilai penilaian kembali, dan nilai realisasi. Alasan mengapa saat ini lebih cenderung menggunakan konsep biaya kini untuk aset tetap adalah mengingat salah satu karakteristik aset tetap, yaitu memiliki masa manfaat yang relatif lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, ada transaksi aset tetap. Potensi transaksi aset pada umumnya berhubungan dengan satu perolehan aset tetap pada awal perolehan dan setelah perolehan awal. Yang kedua, pembangunan sendiri aset tetap. Yang ketiga, penggunaan aset tetap. Yang keempat, penambahan atau perluasan aset tetap. Yang kelima, penjualan aset tetap. Yang keenam, pertukaran aset tetap. Yang ketujuh, pengalihan fungsi aset tetap. Kedelapan, penurunan dan kenaikan nilai aset tetap. 9, penghentian penggunaan aset tetap. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Sedangkan isu yang berkaitan dengan standar akuntansi aset tetap yaitu satu, pengakuan atau recognition, pedoman tentang kapan suatu transaksi aset tetap harus dicatat dan apakah dicatat sebagai aset tetap atau sebagai beban. Yang kedua ada pengukuran atau penilaian. Cara menetapkan nilai suatu aset, isu penilaian muncul setelah perolehan awal, yaitu apakah tetap menggunakan konsep biaya historis atau menggunakan konsep biaya kini. Yang ketiga ada klasifikasi tentang penggolongan suatu aset, apakah digolongkan sebagai aset lancar, aset tetap, properti investasi, atau aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Yang keempat ada penyajian, yaitu tentang di manakah transaksi yang berhubungan dengan aset tetap tersebut akan disajikan. Apakah di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laba rugi komprehensif lainnya, atau di laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, atau di catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir ada pengungkapan atau disclosure, yaitu tentang konten informasi apa saja yang harus diungkapkan
yang berkaitan dengan aset tetap itu. Selanjutnya ada contoh tabel dari isu standar akuntansi dan berbagai jenis transaksi aset. Bila dikombinasikan, maka akan terlihat seperti contoh pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada pengertian depresiasi aset tetap. Istilah depresiasi pada umumnya dipahami sebagai penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Sedangkan dalam dunia akuntansi, istilah depresiasi ini diberi makna khusus yang sangat berbeda dengan makna yang telah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Menurut IAS 16 pada tahun Melfi pada tahun 2011, depresiasi dimaknai sebagai suatu alokasi sistematis atas jumlah yang dapat didepresiasikan dari suatu aset selama masa manfaat aset tersebut. Selanjutnya ada makna dari beberapa istilah kunci dalam definisi depresiasi. Yang pertama, jumlah yang dapat didepresiasikan adalah biaya setelah dikurangi dengan nilai sisa. Yang kedua, nilai sisa adalah jumlah taksiran yang dapat diperoleh saat ini oleh suatu entitas dari pelaporan atau pembuangan dari pelepasan atau pembuangan suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya dalam kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya. Yang ketiga ada masa manfaat adalah periode suatu aset dapat dimanfaatkan oleh suatu entitas atau jumlah produksi atau unit-unit serupa yang diharapkan diperoleh dari suatu aset oleh suatu entitas. Yang keempat ada alokasi, berarti ada pengalokasian biaya suatu aset tetap menjadi beban ke dalam perhitungan laba rugi setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset tersebut. Yang terakhir ada alokasi secara sistematis, berarti ada metode atau teknik yang rasional untuk mengalokasikan biaya suatu aset menjadi beban setiap periodenya. Beberapa metode depresiasi yang telah diakui oleh standar akuntansi antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Selanjutnya ada contoh bagian atau fungsi yang terkait dengan depresiasi aset tetap. Yang pertama itu ada pemasok, penerima barang, manajemen RUPS, pembelian, keuangan, bagian umum, serta bagian akuntansi. Untuk selanjutnya ada rapat umum pemegang saham. Nah, dalam organisasi yang berbentuk PT, RUPS merupakan organ tertinggi yang mempunyai kewenangan. Antara lain, satu, menyetujui laporan untuk pertanggungjawaban manajemen yang di dalamnya termasuk laporan keuangan perusahaan. Dua, menyetujui rencana kerja perusahaan yang di dalamnya termasuk rencana investasi, penjualan, pertukaran, penghentian, atau pelepasan pembuangan aset tetap, beserta perincian anggaran modal yang menyertainya. Untuk fungsi manajemen puncak sendiri, yaitu yang pertama, menetapkan visi misi serta kebijakan dan rencana strategis perusahaan termasuk rencana pengembangan, investasi atau divestasi. Dua, mengajukan dan mengusulkan rencana kerja perusahaan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk dimintakan persetujuan. Tiga, mengawasi dan menyetujui pelaksanaan dari setiap rencana atau program investasi dan divestasi. Kemudian fungsi pembelian sendiri meliputi yang pertama itu ada mencari informasi, yang kedua melakukan proses seleksi pemasok, ketiga mengajukan calon pemenang, 4 menyiapkan surat kontrak, 5 mengawasi dan melaksanakan, 6 mengawasi dan memastikan, 7 mengarsipkan data pemasok dan calon-calon pemasok, 8 berkoordinasi dengan fungsi keuangan. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi penerimaan barang atau kendali mutu. Yang pertama, menerima salinan kontrak atau SK atau order pembelian dari fungsi pembelian. Dua, memverifikasi aset tetap yang diserahkan oleh pemasok atau kontraktor telah sesuai dengan spesifikasi teknis menurut surat kontrak atau STK atau order pembelian. Tiga, menyiapkan laporan permintaan barang dan menandatangani tanda terima barang yang diserahkan oleh pengirim barang atau perwakilan pemasok. 4. Melaporkan hasil verifikasi barang ke fungsi pembelian. Kemudian ada fungsi keuangan. Yang pertama, menerima surat kontrak atau SPK order pembelian dari fungsi pembelian. 2. Menerima faktur pembelian dari pemasok, bisa terkadang dari fungsi pembelian. 3. Menyetujui syarat kredit dan pembayaran yang diusulkan oleh fungsi pembelian.
4. Melakukan proses pembayaran utang usaha. 5. Menerima penjualan atas aset. Selanjutnya ada fungsi bagian umum, yaitu yang pertama mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran modal dan anggaran pemeliharaan aset tetap. Yang kedua, melakukan pengawasan fisik seluruh aset tetap perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan pengelolaan, perencanaan, pemeliharaan, dan perbaikan, penjualan dan pemberhentian pemakaian aset tetap. Dan yang terakhir, menyelenggarakan catatan dan daftar perincian aset tetap. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Yang pertama, memeriksa kelengkapan, kebenaran, keabsahan faktur pembelian beserta semua dokumen pendukungnya. Yang kedua, mencatat faktur pembelian pada buku besar pembantu utang. Yang ketiga, mencatat faktur pembelian pada buku jurnal pembelian. Dan yang terakhir, membuat laporan atau daftar perincian aset tetap. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem informasi akuntansi aset tetap. Substansi sistem informasi akuntansi aset tetap juga dapat dianalisis berdasarkan 6 komponen sistem yang terdiri dari 1. Komponen input, 2. Komponen proses atau model, 3. Komponen basis data, 4. Komponen keluaran atau output, 5. Komponen teknologi, dan yang terakhir komponen pengendalian atau kontrol. Yang pertama, komponen input. Dalam sistem informasi akuntansi, berbagai media perekaman data transaksi lebih banyak dilakukan dalam bentuk media kertas, formulir, atau dokumen transaksi. Formulir atau dokumen terkait dalam sistem informasi akuntansi aset tetap antara lain yang pertama, dokumen anggaran modal yang telah disetujui RUPS, yang kedua, surat kontrak atau surat perintah kerja, yang ketiga, dokumen lelang, yang keempat, order pembelian atau order reparasi, yang kelima, faktur pembelian atau faktur jasa pemeliharaan, yang keenam, laporan penerimaan barang, 7. Berita transfer aset, 8. Berita acara penghentian pemakaian aset tetap, 9. Bukti pembayaran kas, dan yang terakhir data pembukuan. Selanjutnya yaitu komponen basis data yang meliputi 1. Jurnal pembelian, 2. Jurnal pembayaran kas, 3. Kartu hutang, 4. Kartu buku besar, 5. Kartu aset tetap, 6. Arsip referensi. Untuk pedoman struktur kode akun aset tetap yaitu 1. Pedoman pencatatan dan penggolongan aset tetap ke dalam jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu aset tetap. 2. Menunjukkan fungsi kegunaan dan lokasi fisik aset tetap. 3. Sebagai dasar untuk memberikan label atau kode pada setiap jenis aset tetap perusahaan. 4. Sebagai dasar acuan untuk melakukan kontrol, yaitu untuk melakukan rekonsiliasi catatan aset tetap dengan perhitungan fisik atas aset tetap saat dilakukan perhitungan fisik secara periodik. Di sini ada kode akun aset tetap. Untuk kode golongan aset tetap itu 1 digit, kode jenis aset tetap itu 2 digit, untuk tahun perolehan juga 2 digit, kemudian fungsi 1 digit, lokasi 4 digit, dan portability itu 1 digit. Kemudian di sini juga ada berita acara penghentian pemakaian aset tetap, terdapat kode, kemudian nama aset, kemudian jumlah, kemudian nilai buku juga, kondisi, dan alasan penghentian. Nah, di sini untuk bagian umum ditandatangani oleh Direktur Umum dan ditandatangani oleh Direktur. Kemudian di sini juga ada kartu aset tetap yang isinya itu ada yang pertama di bagian atas itu kode, kemudian nama barang, kemudian tahun perolehan, kemudian harga perolehan itu dalam bentuk rupiah, kemudian ada jumlah dalam bentuk unit, umur manfaat, nilai sisa, kemudian metode penyusutan. Dan untuk di tabelnya itu ada tahun, harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Selanjutnya ada komponen proses atau model, yang mana komponen proses atau model ini merupakan visualisasi dari proses atau prosedur pembelian atau pengadaan, pengalihan, pengajuan fungsi, dan penghentian penggunaan aset tetap. Di sini juga ada diagram alir data proses anggaran modal aset tetap level 1.0. Untuk yang pertama itu proses penyusunan rencana anggaran modal aset tetap level 1.0.
yang kedua proses persetujuan anggaran modal atau aset tetap. Dengan pemahaman tersebut, maka diagram alir pada level 0 ini untuk siklus pengadaan aset tetap terdiri dari diagram alir data anggaran dan diagram alir data pelaksanaan pengadaan. Selanjutnya di sini ada beberapa flowchart atau bagan alir dokumen meliputi aset tetap. Yang pertama itu flowchart alir dokumen penyusunan dan persetujuan anggaran modal. Di sini bisa kita lihat untuk gambar flowchart-nya. Untuk penjelasannya sendiri, berdasarkan jadwal penyusunan anggaran dan pedoman umum rambu-rambu penyusunan anggaran yang ditetapkan manajemen bagian yang menyiapkan usulan anggaran modal atau UAM untuk disampaikan kepada fungsi anggaran. 2. Berdasarkan UAM, dari semua bagian pengusul, fungsi anggaran membuat rekapitulasi usulan anggaran modal atau yang disingkat dengan RUAM. 3. Setelah diverifikasi, fungsi anggaran menyampaikan formulir RUAM dan UAM pada manajemen. 4. Manajemen menerima RUAM dan UAM dari fungsi anggaran, kemudian manajemen memverifikasi dan mempelajari dokumen anggaran atau RUAM dan UAM tersebut. 5. Untuk poin A-nya itu, jika manajemen menolak atau meminta agar RUAM dan UAM direvisi, maka RUAM dan UAM dikembalikan ke fungsi anggaran. Namun jika tidak ada revisi, maka memintakan persetujuan anggaran dari para pemegang saham. 6. Fungsi anggaran mengembalikan UAM ke bagian terkait untuk memintakan revisi sesuai dengan arahan manajemen. 7. Bagian pengusul melakukan perbaikan UAM. 8. Bagian pengusul menyerahkan kembali revisi UAM ke fungsi anggaran. 9. Fungsi anggaran merevisi UAM. 10. Fungsi anggaran. 11. Untuk poin A, jika RUAM ditolak lagi oleh manajemen, maka siklus berulang kembali ke butir 5A. Sampai dengan di atas. Untuk poin B-nya, jika revisi RUAM diterima oleh manajemen, maka poin 5B itu RUAM dan UAM siap untuk memintakan persetujuan anggaran pemegang saham. Selanjutnya ada flowchart alir dokumen permintaan pengajuan aset tetap. Di sini ada flowchart-nya sebelah kiri, dan untuk penjelasannya itu, 1. Fungsi umum atau bagian yang meminta barang mengecek anggaran modal. 2. Jika anggaran pembelian, jika PP resimum atau bagian yang mana menyiapkan formulir permintaan rangkap 2. 3. PP diotorisasi oleh pejabat berwenang atau direktur terkait. 4. PP yang dikirimkan ke fungsi pembelian atau fungsi umum, sedangkan PP tembusan ditahan untuk arsip di bagian yang meminta barang. 5. Atas dasar PP yang diterima, fungsi pembelian atau umum membuka arsip calon-calon pemasok barang. 6. Jika proses seleksi pemasok sudah dilakukan dan sudah ada kontrak atau penunjukan pemasok, maka fungsi pembelian atau umum langsung menyiapkan order pembelian OP rangkap 5. Jika belum ada proses seleksi pemasok, maka terlebih dahulu dilakukan oleh seleksi pemasok sebelum OP dibuat. 7. Pejabat berwenang, direktur terkait mengotorisasi OP. 8. OP didistribusi sebagai berikut. Yang pertama, asli. Lembar ke-1 dikirim ke pemasok. 2. Lembar kedua ke fungsi penerimaan untuk pengecekan barang. Lembar ketiga untuk fungsi akuntansi sebagai dasar pendukung proses pencatatan. Lembar keempat untuk keuangan sebagai dasar rencana pembayaran. Lembar kelima untuk arsip fungsi pembelian umum. Baik, selanjutnya ada flowchart atau bagan alir dokumen penerimaan barang aset tetap. Seperti kita lihat ya dalam contoh bagannya seperti ini. Dan untuk penjelasannya, yang pertama itu lihat sebelumnya pada gambar sebelumnya tentang bagan alir dokumen permintaan pembelian dan pemesanan aset tetap. Berdasarkan order pembelian, OP yang diterima, pemasok menyiapkan barang yang dipesan disertai dokumen pendukung, misalnya surat jalan atau SD, atau delivery order atau DO, dan kemudian mengirim barang ke SD perusahaan. Yang ketiga, fungsi penerima barang menerima barang yang dipesan dilengkapi dengan dokumen pendukung atau kita sebut DP. Yang keempat,
Fungsi pembelian atau bagian umum menyerahkan salinan order pembelian ke petugas penerima barang untuk dasar pengecekan barang yang diterima dari pemasok. Yang kelima, petugas penerima barang memeriksa barang dari pemasok, menghitung barang tersebut dengan dokumen pendukung, dan mencocokkan barang dan salinan order pembelian. 6. Petugas penerima barang menyiapkan tanda terima barang atau yang bisa menandatangani TTB tersebut. 7. Petugas penerima barang mendistribusikan atau menyerahkan barang dan dokumen pendukung sebagai berikut. Yang pertama, TTB salinan 1 dan DP 1 diberikan ke pemasok melalui petugas pengiriman barang. B, atau yang kedua, barang diserahkan ke bagian yang meminta. Yang ketiga, tanda terima barang rangkap 3 untuk fungsi keuangan. Yang keempat, tanda terima barang yang keempat untuk fungsi akuntansi. Dan yang kelima, tanda terima barang yang kedua dan kelima DP untuk arsip bagian pembelian umum. Lalu yang terakhir ada flowchart atau bagan alir dokumen penerimaan faktur pembelian aset tetap. Yang pertama, pemasok menyiapkan faktur dan kuitasi berdasarkan dokumen tanda terima barang dan dokumen pendukung penjualan. Yang kedua, pemasok mengotorisasikan faktur dan kwitansi. Yang ketiga, pemasok mengirimkan faktur dan kwitansi ke perusahaan melalui fungsi pembelian. Yang keempat, fungsi pembelian menerima faktur dan kwitansi dari pemasok. Yang kelima, fungsi pembelian mencocokkan faktur dan kwitansi pemasok dengan salinan order pembelian yang telah dikirim ke pemasok sebelumnya. Yang keenam, fungsi pembelian mendistribusikan dokumen pendukung pembelian sebagai berikut. Yang pertama, faktur lembar ke-1 dan kwitansi diserahkan ke fungsi keuangan untuk proses pembayaran. Yang kedua, faktur lembar kedua diserahkan kepada fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Yang ketiga, OP lembar kelima diarsipkan oleh fungsi pembelian menurut nama abjad pemasok. Selanjutnya, yang ketujuh, fungsi keuangan menerima dan menyimpan faktur dan kwitansi pemasok menunggu proses pembayaran saat faktur telah jatuh tempo. Yang kedelapan, fungsi akuntansi melakukan proses pencatatan faktur dan dokumen pendukung atau DP pembelian. Yang terakhir, setelah itu, fungsi akuntansi mengarsipkan faktur dan DP menurut tanggal transaksinya. Selanjutnya ada prosedur transaksi aset tetap. Di samping prosedur yang telah digambarkan dalam bagian alir dokumen sebelumnya, masih terdapat beberapa prosedur transaksi aset tetap lainnya, seperti prosedur pemindahan lokasi aset tetap, prosedur pemeliharaan aset tetap, prosedur penghentian pemakaian aset tetap, dan prosedur penjualan aset tetap. Selanjutnya ada komponen keluaran atau output. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menghasilkan dua jenis laporan keuangan serta terintegrasi, yaitu laporan keuangan untuk kepentingan internal dan laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Selanjutnya, dapat kita lihat ya pada kedua tabel ini, yaitu merupakan contoh dari komponen keluaran output, yang dimana daftar aset tetap di sini isinya ada kode, nama aset, saldo awal, lalu ada mutasi yang termasuk debit dan kredit, ada saldo akhir, dan akun depresiasi, serta ada nilai buku yang ditandatangani, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang terlibat dalam komponen keluaran output ini. Yang pertama dari perspektif akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi aset tetap akan menghasilkan daftar aset tetap dan penyusutan aset tetap yang merupakan perincian dari akun kontrol aset tetap dan akumulasi penyusutan pada laporan posisi keuangan, dan akun beban penyusutan pada laporan perhitungan laba rugi. Frekuensi laporan mengikuti penerbitan laporan keuangan perusahaan yang umumnya berupa laporan tahunan. Lalu, dari perspektif akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi aset tetap dapat dirancang untuk menghasilkan laporan atau daftar aset tetap
yang lebih berfungsi sebagai alat kontrol atau alat pengamanan atas keberadaan fisik setiap item aset tetap serta untuk menginformasikan kondisi dari setiap item aset tetap tersebut. Frekuensi pelaporan ini dapat lebih sering dilakukan misalnya triwulan atau 3 bulan sekali, semesteran atau selama 6 bulan sekali, dan tahunan. Selanjutnya ada komponen teknologi. Komponen teknologi adalah seperangkat peralatan, jaringan dan media perangkat lunak, sistem operasi dan program aplikasi, serta tenaga profesional terkait untuk mereka menyimpan, mengolah, mencetak, mengkomunikasikan, serta mengamankan data informasi akuntansi. Dalam SIA, berbasis manual, komponen teknologi ini relatif masih sangat sederhana. Peralatan yang pernah digunakan antara lain adalah mesin ketik dan mesin pembukuan, serta filing kabinet untuk menyimpan dokumen. Tenaga yang diperlukan adalah tenaga akuntan dibantu oleh beberapa tenaga pelaksana pembukuan. Kemudian di sini ada komponen pengendalian atau kontrol. Secara umum, tujuan pokok dari komponen pengendalian internal adalah untuk meyakinkan yang pertama itu kegiatan operasional telah berjalan secara efektif dan efisien. Kedua, laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Yang ketiga, berbagai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku telah dipenuhi. Dan yang keempat itu pengawalan fisik aset telah cukup handal. Untuk selanjutnya, secara umum tujuan pokok dari komponen pengendalian internal ini adalah untuk meyakinkan kegiatan operasional telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Yang ketiga, berbagai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku telah dipatuhi. Yang keempat, pengamanan fisik aset tetap telah cukup handal. Secara lebih spesifik, tujuan khusus dari SIA aset tetap ini adalah satu, menjamin kecermatan catatan akuntansi untuk mendukung laporan keuangan yang andal. Yang kedua itu untuk mengamankan keberadaan secara fisik aset tetap tersebut. Walaupun ada beragam aktivitas pengendalian yang diterapkan dalam setiap entitas atau organisasi, namun menurut Arens, Elder, dan Beasley pada tahun 2012, semua aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam 5 titik kendali. Yang pertama itu pemisahan fungsi, yang kedua sistem otorisasi, ketiga sistem dokumentasi dan catatan akuntansi, keempat kendali fisik atas aset dan catatan akuntansi, dan yang kelima sistem pengawas independen. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, sistem informasi akuntansi aset tetap sangat penting bagi perusahaan untuk mengelola aset tetap secara efektif dan efisien. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat memastikan aset tetap digunakan secara optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Di sini juga kami menggunakan sumber dari beberapa sumber. Itu yang pertama itu dari bukunya Ardana dan Hendro, judul informasi akuntansi, judulnya itu Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap, yang diterbitkan di Jakarta oleh Mitra Wacana Media. Dan untuk sumber kedua itu kami mengambil dari Admin Ekonomi yang diakses pada tahun 2023, Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap pada tanggal 12. Untuk websitenya di sini ada ekonomi.uma.ac.id 2023-1221 Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.